dinaikin. PPN naik lagi 12%, gitu kan. Ini kan bukannya teorinya ya, Mas Derajat mungkin nanti bisa mengoreksi saya atau menambahkan. Teorinya kalau dalam keadaan susah begini pemerintah tuh spending uang yang banyak. Jangan narik pajak dulu, kalau perlu pajaknya dikurangi, jangan dinaikin. Nah pajak-pajak dari pengusaha-pengusaha yang besar yang tertunda itu yang ditarik gitu loh. Dan asuransi lagi, ada asuransi lagi. Baik, saya mau ke Pak Derajat. Pak Derajat tadi kalau kita dengarkan juga dari Bu Amalia ya bahwa ada peningkatan konsumsi rumah tangga itu di kuartal kedua naik tipis ya dibanding dengan kuartal 1. Tapi angkanya ini masih 4,93 sementara target pemerintah itu di 5,2. Nah ini masih terjaga kata Bu Amalia, tapi sebetulnya masih aman nggak sih Pak? Begini, jadi kita perlu membedakan antara tren yang jangka menengah, jangka panjang dengan fenomena sesaat ya. Kalau kita lihat dari tren, itu memang ada penurunan industri. Saya belum berani mengatakan deindustrialisasi karena ada definisinya tersendiri, tapi sudah turun terus memang. Kontribusi industri kita juga turun terus. Kemudian kalau dilihat dari tren jangka menengah setelah COVID ini sebenarnya kita mulai tumbuh, tapi tumbuhnya juga belum terlalu tinggi dan kita mungkin agak terkecoh. Karena apa? Ketika kita melihat pertumbuhan, itu yang besar tumbuh itu kebanyakan yang sektor padat kapital, telekomunikasi ya, itu tumbuhnya bagus. Ya, utility tumbuhnya bagus. Tapi yang padat kerja, padat karya seperti manufacturing, tekstil dan sebagainya itu agak tersendat. Nah, sebagian ekonom menganggap bahwa ini mungkin jangan-jangan memang fenomena industri tekstil itu sunset buat Indonesia. Saya belum sampai pada kesimpulan itu, tapi memang dengan semakin murahnya produksi-produksi tekstil di Bangladesh, di Vietnam segala macam, itu industri tekstil kita memang perlu ada terobosan untuk bisa lebih bersaing. Nah, yang fenomena sesaat, ya tadi disebut Permendag, itu tidak fair juga kalau hanya dikatakan bahwa ini adalah karena Permendag gitu ya. Kita masih ingat ketika banjir impor yang kemudian akhirnya membuat Tanah Abang tutup, ya kan? Terus kemudian Presiden itu memerintahkan supaya ada rapat, lalu dilakukan pengetatan impor, ya kan? Nah, begitu dilakukan pengetatan impor, ternyata kontainer numpuk dan ibu-ibu yang dagang online juga akhirnya menjerit, kan rakyat kita juga ini, ya. Kontainer numpuk. Presiden khawatir dengan kondisi inflasi karena kita memang punya fokus terhadap untuk menjaga inflasi kan. Jadi sehingga kemudian dilonggarkan lagi. Nah ini fenomena sesaat. Saya rasa begitu sudah lancar nanti akan dievaluasi lagi. Tapi, memang dilemanya buat negara. Pabriknya udah terlanjur tutup Pak. Kalau tutup total mungkin enggak ya, tapi cuman tutup total Pak. Total Pak. Enggak. Maksud saya tutup total, quit the business, yang betul-betul quit itu mungkin. Masalahnya kalau pabrik udah tutup, enggak, kalau dia quit the business, perbankan tuh nggak bisa Mbak Yani, Pak. kalau dia quit the business hanya karena ini, artinya memang dia sudah bermasalah sebelumnya. Tapi paling tidak relokasi ke wilayah lain, tapi kan tetap juga terdampak bagi para buruhnya. Sudah punya masalah besar sebelumnya. Enggak Pak, yang mungkin perlu dicek. Enggak ya? punya masalah besar, yang Sritek lah yang terkenal itu. Sritek saya nggak etis kalau saya katakan, tapi saya lumayan tahu kondisinya Sritek, nanti kita bahas lagi ini. Tapi intinya ya, kita harus melihat itu ya, kita bedakan antara yang fenomena tadi dan kemudian negara itu memang selalu mengalami dilema antara berbagai kepentingan. Nah, negara, pemerintah terutama perlu untuk bisa melihat titik tengah. Ya, titik tengahnya apa supaya kepentingan dari sektor padat karya tadi terpenuhi, kepentingan dari produsen-produsen tekstil terpenuhi. Nah, saya melihat titik tengah ini hanya bisa dijalankan dengan sangat baik kalau negara punya uang yang besar. Kalau negara punya penerimaan yang besar. Sehingga negara bisa melakukan banyak hal, baik untuk industri-industri tekstil tadi, untuk ibu-ibu yang dagang online. Nah, ketika negara banyak tergantung pada utang untuk membiayai kegiatan pemerintah, itu akhirnya
tangannya jadi terbatas. Ya, tapi negara nggak efisien juga Pak. Uangnya dihambur-hamburkan ke hal-hal yang nggak perlu. Bangun infrastruktur yang nggak jelas, IKN yang nggak jelas. Itu kan Ya. juga pemborosan juga Pak. Termasuk bawa influencer ke IKN ya. Ya kalau IKN kan sudah keputusan politik. Jadi ketika sudah keputusan politik nasional ya harus kita jalankan gitu ya. Yang saya melihat memang kita perlu menggenjot penerimaan negara tanpa membebani pajak seperti yang Mbak Yani katakan tadi ya. Nah, saya punya pengalaman langsung, ini bukan teori, punya pengalaman langsung. Ada sumber-sumber penerimaan yang saya sebut sumber-sumber penerimaan ad hoc. Ad hoc itu artinya nggak rutin ya, nggak bisa rutin. Ad hoc itu ada dua. Satu itu yang untapped, untapped itu artinya belum digali ya. Satu lagi yang sebenarnya nggak perlu digali, uangnya udah ada, tapi uncollected, nggak terkumpulkan. Contohnya pajak-pajak yang sudah ingkrah. Pengalaman saya dulu yang saya lakukan sendiri itu ada 100 triliun. Kita coba kejar tapi kemudian karena satu dan lain hal nggak bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu 100 triliun ini 90 lebih sekian lah ya. Ini sekarang statusnya bagaimana. Itu artinya pajak yang sudah ingkrah, jadi bukan seperti Mbak Yani ya, pengusaha seperti Mbak Yani, mereka yang sudah kalah di pengadilan pajak, Kasus di kasusnya, PPSP ya. Dan sudah sengketa kalah, mereka sudah wajib bayar, itu nggak bayar. Nah ini yang uncollected ini perlu dikumpulkan dan pengalaman saya ini cukup banyak. Nah kalau negara mempunyai dana lebih seperti itu sebenarnya kita bisa mempunyai kebijakan revitalisasi industri ya, bukan hand out Mbak Yani, bukan Mbak Putri, Ya, bukan kita ngasih, ya. tapi kita bisa melakukan kebijakan affirmative action, misalkan negara melakukan pembelian, ya, pembelian dari pabrik-pabrik yang dianggap tadi kalah bersaing, ya, itu bisa. Jadi kunci jawaban ini sama seperti rumah tangga, sama seperti adik-adik lah. Kalau ada duit, pikiran tenang. Ketika nggak ada duit, itu kita salah tidur aja berantem. Saya cuma berharap karena Pak Derajat bagian dari pemerintahan yang akan datang. Temannya Pak Zul Semoga pemborosan yang tidak perlu tidak terjadi lagi. Jadi keinginan itu kan kalau kita tadi di rumah tangga, kalau memang nggak punya duit pusing, udah pusing. Terus si bapak nih masih menghambur-hamburkan uang yang nggak perlu tambah pusing nggak sih anak-anak? Ini kan juga masyarakat ini nggak punya duit pusing, tapi bingung juga mau carinya kemana Pak Derajat. Kenapa? Ini masyarakat pusing nggak punya duit, tapi mereka juga bingung mau carinya kemana, bersaing nggak bisa. Dagang nggak bisa. Ya memang Dagang kita nggak ada yang beli. Baik. Nah ini nggak cuma konsumsi rumah tangga saja ya, tapi Iya. konsumsi pemerintah juga ini menurun. Sebentar, Mbak Putri. Tapi justru yang disampaikan Pak Hari tadi itu sangat krusial ya. Jadi kalau Pak Ari ini kan ya maaf bukan buruh kasar kan, ya kan, Karyawan swasta. white collar kan. Ya ini bukan kelas white menengah collar. nih contohnya nih. Kalau orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu nanti yang Mbak Winnie, Bu Winnie kita manggilnya Bu Winnie, Bu Amalia ya, sampaikan konsumsi rumah tangga itu kalau di bawah 5 itu berat buat kita. Ya, kita harus konsumsi rumah tangga itu tinggi karena pertumbuhan kita itu tergantung konsumsi rumah tangga. Jadi sebenarnya tidak terjaga ya, tidak aman ya Pak? Kalau orang-orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu sinyal yang betul-betul harus diwaspadai pemerintah. Baik, nanti Pak. kita akan konfirmasi ya ke Bu Amalia ini terkait kelas menengah yang semakin tertekan dan benarkah jumlahnya ini semakin turun. Sesaat lagi kami akan kembali.